Langit Jakarta sore itu kelabu. Arga duduk di ruang tunggu kantor notaris, menggenggam surat panggilan yang ia terima seminggu lalu. Nama kakeknya tercetak jelas di amplop coklat itu. RM Wiratma Kusumo. Sosok yang nyaris tak pernah ia temui, kecuali sekali saat masih kecil. Kakek itu selalu dianggap orang aneh, quote and quote, dalam keluarga. Kaya, tertutup, dan tinggal sendirian di daerah pesisir Jawa Tengah, entah di mana tepatnya. Pak Arga, panggil resepsionis. Ia berdiri dan masuk ruangan berbau kayu tua dan kertas tua. Notaris bernama Pak Hadiman menyodorkan surat warisan dengan ekspresi datar. Kakek Anda meninggal mendadak 2 minggu lalu, jatuh di kamar mandi, kata warga setempat. Karena Anda satu-satunya ahli waris langsung, villa milik beliau di Karangsewu jatuh ke tangan Anda. Villa? Arga mengernyit. Saya bahkan gak tahu kalau beliau punya properti di sana. Pak Hadiman hanya mengangguk sambil mendorong kunci berukir tua di atas meja. Letaknya di pinggir pantai, daerah Kebumen. Sudah puluhan tahun tidak dihuni, hanya dijaga oleh warga lokal. Villa itu unik, mungkin Anda perlu lihat sendiri. Arga tidak langsung setuju. Ia baru saja di PHK dari tempat kerjanya, sedang merintis usaha jualan online kecil-kecilan yang belum tentu bertahan bulan depan. Tapi malam itu, setelah menimbang segala kemungkinan, termasuk kalau villa itu bisa dijual untuk bertahan hidup, dia putuskan berangkat keesokan harinya. Perjalanan ke Karangsewu memakan waktu hampir 8 jam. Setelah melewati kota Kebumen, jalanan makin sepi, berkelok-kelok di antara perbukitan dan persawahan. GPS sempat hilang sinyal. Untungnya, seorang bapak tua penjual bensin eceran menunjukkan arah. Villa itu berdiri menjulang di ujung tebing yang menghadap ke laut. Bangunannya 2 lantai, penuh lumut dan cat yang mengelupas. Gerbang besi tua sudah karatan, dan suara ombak terdengar bergemuruh konstan di kejauhan. Tapi yang paling mengganggu, udara sekitar villa berbau asin dan amis, seperti laut yang menyimpan bangkai. Pintu depan berat dibuka, seolah enggan membiarkan siapapun masuk. Arga harus mendorong dengan bahu hingga engselnya berderit keras. Begitu masuk, matanya disambut deretan lukisan wanita berkebaya yang tergantung di sepanjang lorong. Mata mereka seperti menatap langsung ke dalam jiwanya, kosong, dalam, menghakimi. Mas Arga ya? Suara itu datang dari balik pintu samping. Seorang wanita tua muncul, rambutnya dikonde rapi, mengenakan kebaya pudar dan kain batik. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Marni, penjaga villa yang diminta almarhum kakek untuk tetap tinggal dan merawat tempat ini. Sudah lama saya menunggu, katanya pelan. Bapakmu gak pernah mau datang ke sini lagi setelah menikah. Tapi Mas Arga, kamu anak terpilih. Ucapan itu membuat Arga merinding. Terpilih apaan, Bu? Bu Marni hanya tersenyum kecil, lalu membawanya ke kamar tamu. Istirahat dulu, Mas. Besok kita bersih-bersih sedikit. Banyak yang udah berubah sejak terakhir. Hah? Sejak terakhir? Arga bertanya. Tapi wanita itu sudah pergi sebelum sempat dijawab. Malam pertama di villa terasa panjang. Arga berbaring di kasur keras berdebu, mencoba memejamkan mata. Tapi suara ombak yang biasanya menenangkan malah terasa seperti bisikan ribuan orang. Kadang terdengar sayup-sayup seperti nyanyian perempuan, seperti orang menembang dari kejauhan. Menjelang tengah malam, suara itu berubah menjadi tangisan, pelan, lirih, namun jelas tangis perempuan, bukan dari dalam rumah, tapi dari arah pantai. Arga duduk di ranjang, jantungnya berdetak cepat. Ia membuka jendela, tapi hanya kegelapan dan cahaya bulan yang memantul di air laut. Tak terlihat siapapun. Cuma suara angin. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia kembali menutup jendela, ia melihat salah satu lukisan wanita berkebaya di lorong berubah posisi.
Kepalanya kini sedikit miring, seperti mengamati. Pagi harinya, Arga bangun lebih awal dari biasanya. Ia turun ke dapur mencari Bu Marni. Tapi rumah terasa sepi. Ia menyusuri lorong dan saat hendak kembali ke kamarnya, ia melihat pintu yang semalam terkunci rapat kini terbuka sedikit. Pintu tua itu berderit pelan saat ia dorong sepenuhnya. Ruangan itu kecil, penuh debu dan sarang laba-laba. Tapi di tengah ruangan, ada meja pendek kayu jati dengan satu benda yang tampak janggal. Sebuah mangkuk perak tua berukir. Di dalamnya terdapat setangkai kembang hitam yang sudah mulai layu. Kelopaknya menghitam pekat, seperti terbakar dari dalam. Di samping mangkuk itu, tergeletak sebuah foto tua. Arga mengambilnya perlahan. Dalam foto itu, tampak seorang perempuan muda berdiri di antara banyak orang, mengenakan kain putih tipis dan di sekelilingnya tampak obor menyala. Tapi wajahnya tidak ada, hanya kabut tebal gelap menggantikan wajah itu. Arga menelan ludah. Ada getaran aneh yang menjalar dari ujung jemari sampai tengkuk. Udara di ruangan itu terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang bukan udara biasa. Langkah kaki terdengar di lorong. Bu Marmi berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. "Mas, jangan sentuh bunga itu sembarangan. Itu milik Nyai." "Nyai siapa?" tanya Arga nyaris berbisik. "Nyai Kembang Ireng." Bu Marni menjawab lirih. "Dan dia tahu kamu sudah datang, Mas." Pagi itu Arga memutuskan untuk keluar dari villa dan berjalan menyusuri jalanan desa Karangsewu yang sunyi. Setelah kejadian semalam, suara tangisan dari pantai, lukisan yang terasa hidup, dan bunga hitam di ruangan terkunci. Perasaannya tidak enak. Ia butuh penjelasan. Ia butuh tahu apa yang sebenarnya yang diwariskan padanya. Desa Karangsewu masih seperti puluhan tahun lalu. Rumah-rumah kayu berdiri di antara ladang. Ayam berkeliaran dan para warga tua duduk mengobrol di serambi rumah. Mereka menatap Arga penuh tanya. Sebagian berbisik-bisik, seolah kedatangannya telah lebih dulu diberitakan oleh angin malam. Arga menyapa seorang bapak tua yang sedang mengiris daun singkong. "Permisi Pak, saya Arga, cucu dari Mbah Wiratmakusumo." Si bapak menghentikan gerakannya, matanya menatap lekat wajah Arga. "Kamu cucu Pak Wiratma yang dari kota?" Arga mengangguk. "Sudah waktunya," gumam si bapak pelan, lalu meletakkan pisau dan berdiri. "Villa itu tempatnya aneh, Nak. Dulu banyak orang luar kota datang ke sana malam-malam. Mobil bagus berhenti di depan. Mereka tidak pernah nginap, hanya diam lalu menuju tebing." Arga menelan ludah. "Mereka ngapain ke tebing, Pak?" "Membuang sesaji," jawab si bapak datar. "Setiap malam bulan purnama kami dilarang mendekat." "Siapa yang melarang, Pak?" Bapak itu tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah villa, lalu pelan-pelan berkata, "Nyai." Arga mengernyit. "Nyai siapa, Pak?" Tapi si bapak hanya menepuk bahu Arga dan berlalu masuk rumahnya, meninggalkan rasa dingin yang menjalari tengkuk Arga. Siang itu, Arga duduk di warung kopi kecil dekat lapangan desa. Di warung itu, beberapa anak muda sedang bermain kartu dan tertawa-tawa. Di antara mereka, seorang gadis muda duduk memisah, sibuk menulis sesuatu di buku catatan kecil. Matanya bulat, kulitnya sawo matang, dan ada bekas luka tipis di pelipisnya. Seorang ibu warung memperkenalkan gadis itu. "Itu Rani, anak yatim piatu, pinter tapi sering lamun. Sering lewat depan villa juga. Katanya suka gambar villa, Mas." Saat mendengar kata villa, Rani menoleh. Pandangannya bertemu dengan Arga. Sejurus kemudian, wajahnya berubah pucat, tangannya gemetar, lalu tubuhnya mendadak kelimbung dan jatuh ke tanah. "Rani," pekik ibu warung. Semua orang panik. Arga ikut membantu mengangkat tubuh gadis itu ke dalam warung. Napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi pelipis. Matanya setengah terbuka, bergerak-gerak cepat. Tiba-tiba dari bibirnya yang gemetar keluar suara lirih tapi jelas. "Arga, jangan balik." Arga terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Nyai marah karena kamu balik." Semua yang ada di warung terdiam. Rani menggeliat, lalu tak sadarkan diri.
Malam itu, villa terasa semakin dingin. Arga duduk di ruang tengah, memandangi lukisan-lukisan wanita berkebaya yang entah kenapa kini tampak lebih banyak dari sebelumnya. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di tengah laut, airnya hitam, dalam, dan tenang. Bulan purnama menggantung di langit. Dari kejauhan, seorang wanita berjalan di atas air, mengenakan kain putih tipis. Rambutnya menjuntai panjang, membaur dengan air. Wajahnya kosong, hitam, licin, seperti ditutupi lumpur yang berkilau. Arga. Suara itu menggema di telinganya. Begitu wanita itu hampir menyentuhnya, Arga tersentak bangun. Dadanya naik turun, basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 2.33 dini hari. Ia berjalan ke ruang penyimpanan. Ruangan tempat bunga hitam itu diletakkan, dan di sana bunga itu masih berdiri tegak, segar, mengkilap, seperti baru dipetik, bahkan lebih segar daripada kemarin. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Mas Arga. Suara Bu Marni muncul dari kegelapan. Ia berdiri di ambang pintu, membawa lentera tua. Kalau bunga itu segar tiap malam Jumat, katanya pelan, berarti tumbalnya masih berjalan. Arga menoleh tajam. Tumbal? Maksud ibu apa? Bu Marni tidak menjawab. Matanya menerawang jauh. Saya hanya penjaga. Yang lain hanya Nyai yang tahu. 2 malam berikutnya, desa Karangsewu kembali dilanda keheningan yang mencekam. Angin laut berhembus aneh, membawa bau amis dan kembang. Rani yang biasanya suka duduk di balai desa tidak terlihat sejak kejadian pingsan itu. Kabar dari warga menyebutkan Rani jatuh sakit, demam tinggi, berhalusinasi, mengigau nama Arga terus-menerus. Beberapa bahkan bilang tubuh Rani mendadak jadi berat, tak bisa digerakkan, seolah ada yang menindih. Arga yang merasa bertanggung jawab pergi ke rumah keluarga angkat Rani. Ia ditemui seorang ibu separuh baya dengan wajah lelah. Mas Arga, Mas jangan masuk ya, Rani lagi ketindihan. Arga terdiam di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah itu ia bisa melihat tubuh Rani terbaring kaku. Matanya terbuka tapi kosong. Mulutnya komat kamit, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Arga, bisik suara itu dalam nada yang serak dan dingin. Kau harus meneruskan tumbalnya. Tubuh Rani bergerak pelan, kaku seperti boneka. Jika kau tak meneruskannya, dia akan mengambilmu. Lalu suara itu menghilang. Rani kembali tak sadarkan diri. Arga kembali ke villa dalam kondisi linglung. Segalanya mulai terasa tidak nyata. Villa itu menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Bukan cuma warisan bangunan, tapi warisan darah, warisan perjanjian. Dan entah kenapa, semua berputar mengarah padanya. Waktu terus berjalan. Sudah 3 hari Arga tinggal di villa tua peninggalan kakeknya. Setiap malam seperti ditarik oleh bayangan kelam yang enggan pergi. Mimpi buruk, kembang irang yang tak pernah layu, dan Rani, gadis desa yang tiba-tiba kerasukan. Semuanya membuat Arga merasa seperti seekor tikus yang dikurung dalam perangkap gaib yang tak terlihat. Malam itu hujan turun rintik, petir sesekali menyambar di kejauhan. Arga berdiri di depan cermin tua di kamar utama villa. Cermin itu besar, bingkainya dari kayu jati yang mulai berjamur. Ia sedang mencuci muka saat secara tak sengaja melihat bayangan seperti kaki seseorang di bawah ranjang. Cepat-cepat ia jongkok, menyorotkan senter ke bawah ranjang kayu tinggi itu. Ada sesuatu. Sebuah kotak kayu tua terbungkus kain beludru hitam. Arga menariknya keluar perlahan. Kotaknya berat dan saat disentuh terasa dingin. Dingin yang bukan berasal dari suhu udara, tapi dari sesuatu yang tak kasat mata. Ia membuka kotaknya. Di dalamnya ada 3 benda. Sebuah buku tua dengan sampul kulit, segel lilin merah yang retak di bagian tengah, dan setumpuk kertas tua berisi catatan tangan. Semuanya ditulis dengan tulisan tangan rapi, tegas, dan penuh niat. Arga mengenali tulisan itu. Ia pernah melihatnya dulu di surat-surat peninggalan keluarga. Tulisan tangan milik Raden Mas Wiratma Kusumo, kakeknya sendiri. Dengan gemetar,
Arga membuka halaman pertama buku tua itu. 12 Suro 1978. Hari ini aku berjanji atas nama darah dan laut, atas nama tanah dan langit. Kuikat perjanjian dengan Nyai Kembang Ireng, penunggu daerah selatan, agar tanahku subur, panenku banyak, bisnisku besar, dan darahku makmur. Tangan Arga gemetar saat membalik halaman-halaman berikutnya. Semakin ia membaca, semakin mual ia rasakan di perutnya. Kakeknya telah melakukan pesugihan. Perjanjian itu tidak main-main. Kakek Wiratma menyebutkan bahwa untuk setiap 3 tahun harus ada tumbal manusia yang dikorbankan untuk Nyai Kembang Ireng. Seorang gadis desa harus dijatuhkan ke laut di malam Jumat Kliwon. Tubuhnya menjadi persembahan, jiwanya menjadi hulu dari kekuatan gaib yang memperkaya keluarga Arga. Yang membuat Arga nyaris muntah adalah bahwa villa tempat ia tinggal ini adalah tempat persembahan. Di catatan kakeknya tertulis dengan rinci, lantai 2 dulunya adalah ruang persiapan untuk tumbal. Para gadis dibawa ke sana, dimandikan dengan air bunga 7 rupa, lalu dipakaikan kain putih. Mereka dituntun ke tebing belakang villa, tempat Nyai Kembang Ireng dipercaya menunggu, dalam bentuk ombak besar yang bisa menelan tubuh manusia dalam satu hembusan. Arga menutup buku itu cepat-cepat. Nafasnya terengah. Ia merasa jijik, marah, takut, dan bersalah karena darah yang sama mengalir di tubuhnya. Pagi harinya, Arga mencoba meninggalkan villa. Ia sudah tak sanggup tinggal di tempat itu. Ia membereskan barang-barangnya dan keluar, menyalakan mobil. Mesin mobil menyala, tapi hanya beberapa detik lalu mati. Ia coba lagi, menyala, lalu mati lagi. Panel digitalnya berkedip. Layar navigasi berubah warna gelap. Lalu sekejap muncul satu kalimat dalam huruf merah. Kamu belum selesai. Arga mundur panik. Ia ambil ponsel, tak ada sinyal. Bahkan tidak muncul ikon sinyal kosong, hanya layar putih. Ia mencoba berjalan kaki ke jalan utama desa. Tapi setiap kali ia berjalan lebih dari 10 menit, jalanan seperti memutar kembali. Ia kembali berada di depan villa, terjebak, seperti dilingkari oleh garis gaib. Hari ketiga, saat malam mulai turun dan cahaya matahari menghilang di balik kabut, Arga duduk di ruang tengah. Ia membuka kembali buku kakeknya. Di bagian tengah buku ada satu halaman yang dilipat rapi. Saat dibuka, di sanalah catatan paling mencolok tertulis, jika keturunan darahku tak meneruskan perjanjian ini, maka semua yang telah diberikan akan ditarik kembali. Tidak hanya kekayaan, bahkan juga nyawa. Kunci untuk bebas ada di laut, namun wajahnya harus ditatap. Siapapun yang mundur akan ditelan arwah-arwah yang tak sempurna. Arga menutup buku itu sambil bergetar. Ia tahu tidak ada jalan mundur yang mudah, tapi meneruskan ritual, ia tak mungkin. Itu dosa, itu kejahatan. Malam itu ia tertidur di kursi ruang tengah dengan buku tua di pangkuannya. Dan dalam mimpinya, ia melihat ayahnya, bukan seperti biasanya. Ayahnya berdiri di tengah ruangan kosong. Tubuhnya dibalut kain kafan putih yang robek. Wajahnya gelap, seperti terbakar, tapi masih menyimpan guratan kesedihan. Arga, suara itu seperti bisikan angin. Jangan ulangi dosa bapakmu, dosa simbahmu, dosa semuanya. Arga maju satu langkah. Ayah. Dulu ayah juga pernah menolak, tapi terlambat. Ayah terlalu takut untuk menyelesaikan, terlalu lemah untuk melawan, dan sekarang ayah tak bisa kembali. Wajah ayahnya mendadak berubah. Bagian mukanya seperti mencair, kulitnya luruh, memperlihatkan tengkorak yang retak. Matanya hitam menganga, penuh duka. Kalau kamu teruskan, kamu akan lihat wajahnya. Wajah yang tak boleh dilihat manusia. Arga teriak, tapi tak bisa bergerak. Kakinya menancap ke tanah. Dari balik punggung ayahnya muncul sosok lain. Tubuh wanita, tinggi, anggun, tapi wajahnya tidak punya wajah. Hanya bunga hitam tumbuh di tempat wajahnya yang harusnya ada. Kelopaknya berdenyut seperti jantung hidup. Dari setiap belayan bunga itu menetes cairan hitam, pekat dan berbau anyir.
Sosok itu melangkah perlahan ke arah Arga. "Waktunya sudah dekat," bisik suara tanpa asal. Arga terbangun dengan teriakan. Dadanya naik turun, keringat membasahi kaos tipis yang ia kenakan. Di lantai bawah, semua lampu mendadak padam. Hanya cahaya remang dari lentera tua yang menyala di ujung lorong. Dari luar jendela, terdengar suara ombak yang menghantam tebing. Tidak seperti biasanya, terlalu keras, terlalu dekat. Ia melangkah ke jendela, dan di kejauhan, tepat di tepi tebing yang membatasi villa dan lautan, ia melihat seseorang berdiri. Rani. Gadis itu berdiri dengan pakaian putih yang sama persis seperti yang tertulis di buku kakeknya. Tubuhnya kaku, seolah sedang berada dalam trans. Di sekeliling kakinya, kelopak bunga hitam berterbangan, berputar-putar seperti badai kecil. Arga panik. Ia berlari keluar villa, menembus kabut yang menggantung berat di udara. Hujan mulai turun, tapi langkah Rani makin mendekati tebing. "Rani!" teriaknya. Gadis itu menoleh, tapi bukan dengan wajahnya. Wajahnya kosong, gelap, tak ada mata, tak ada mulut, hanya bayangan hitam yang menyerap cahaya. Arga terdiam, seluruh tubuhnya mendadak terasa dingin, seperti jiwanya ditarik keluar pelan-pelan. Dari balik kabut, terdengar satu suara. "Tumbal berikutnya sudah dipilih." Waktu berikutnya, hujan turun tanpa jeda. Langit malam ditutup awan pekat, meski bulan purnama bersinar terang di baliknya. Villa tua itu berdiri angkuh di atas tebing. Angin laut mengguncang jendelanya yang rapuh. Malam terasa terlalu sunyi, tapi tidak tenang, seperti sedang menunggu sesuatu. "Rani hilang, Mas," kata seorang warga dengan wajah pucat. "Terakhir dia kelihatan sore tadi di pantai dekat villa." Warga desa mulai berdatangan ke halaman villa, membawa senter dan lampu Petromax. Suara debur ombak menyatu dengan teriakan panik mereka. Beberapa pemuda menyusuri jalan setapak menuju tebing, tapi yang mereka temukan hanyalah sandal Rani yang basah, tergeletak di atas batu karang. Tak ada jejak kaki, tak ada suara, tak ada tubuh. Arga menatap laut dari balik jendela villa. Tubuhnya kaku, jantungnya berdetak tak karuan. Entah kenapa, ia tahu ini bukan sekedar hilang. Ada yang menjemput Rani, atau lebih tepatnya menuntut. Malam menjelang dini hari, warga sudah pulang, meninggalkan villa dengan pandangan curiga dan takut. Arga duduk sendirian di ruang tengah, menyalakan satu lampu minyak. Ia merasa villa ini berubah. Dinding yang semula berwarna pudar mulai tampak seperti dilapisi sesuatu yang basah, entah air, entah darah. Lukisan-lukisan tua yang menggantung di lorong kini menampilkan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi potret wanita-wanita bangsawan berkebaya, tapi wanita itu kini berdarah. Mata mereka kosong, mulut mereka robek seolah berteriak. Salah satu lukisan bahkan tampak bergerak pelan, berkedip. Arga menahan nafas, lalu berbalik. Ia menatap cermin besar di ujung lorong. Cermin yang biasanya hanya memantulkan bayangan kosong, tapi malam itu seseorang berdiri di belakangnya, tinggi, rambut menjuntai ke lantai, berkain putih yang lusuh, berlumur lumpur laut, dan di tempat wajahnya hanya ada bunga hitam merekah. Kelopaknya berdarah. Kelopak itu hidup, bergerak seperti rahang makhluk lapar. Arga menoleh cepat, tapi lorong kosong. Saat ia kembali menatap cermin, sosok itu sudah tak ada. Tapi di permukaan cermin muncul embun dalam bentuk huruf. "Darahmu gantiannya." Arga terbangun pagi harinya di depan pintu villa. Tubuhnya menggigil. Ia tak tahu bagaimana bisa tertidur di sana. Saat ia membuka mata, lalu membuka pintu, di hadapannya berdiri seorang wanita tua berpakaian lusuh, bertopi caping basah. "Mas Arga kan?" Suara itu berat tapi lembut. "Saya Mak Sumi. Dulu saya juru masak di villa ini, zaman kakekmu masih hidup." Arga menatap wajah keriput itu. Ada kesedihan yang dalam di matanya. Ia mempersilahkan Mak Sumi masuk. Di dapur sambil menyeduh jahe hangat, wanita sepuh itu mulai bicara. "Dulu villa ini rame, tapi bukan karena tamu, tapi karena ritual. Saya salah satu penjaga tumbal saat itu," katanya pelan. "Dan setiap 3 tahun kami disuruh nyiapin satu gadis yang perawan, dipakaikan kebaya putih, dimandikan air bunga, lalu..."
diarahkan ke tebing itu dan dijatuhkan ke laut, diserahkan ke laut. Arga menelan ludah, tangannya mengepal. Kakekmu sempat mau berhenti, dia sudah tidak kuat, lanjut Maksumi. Tapi malam dia niat bubarin perjanjian, dia mati tenggelam di kamar mandi villa ini. Tubuhnya ditemukan dalam bak mandi, airnya penuh kembang ireng, dan ditemukan sama warga. Arga tak bisa berkata-kata. Segalanya mulai masuk akal. Kembang hitam, ritual laut, hilangnya Rani. Kenapa sekarang muncul lagi? Tanya Arga dengan suara serak. Karena perjanjian itu darah, dan darah itu mengalir turun-temurun. Kamu penerusnya. Di sisi lain, malam kembali datang dengan hujan yang lebih lebat. Petir menyambar di langit. Villa bergetar pelan, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar dari bawah lantainya. Arga menyiapkan satu mangkuk perak tua dari gudang, benda yang ia temukan bersama buku kakeknya. Ia letakkan di tengah ruang, lalu mengisi mangkuk itu dengan bunga hitam kering yang ia kumpulkan dari kamar mandi tua. Ia buka catatan tua, mencari bagian tentang pembatalan perjanjian darah. Tulisannya berbunyi, bakar bunga pengikat dalam mangkuk perak, ucapkan doa pemisah 3 kali, dan biarkan api menelan ikatan. Arga mengulang bacaan dalam hati, menata niatnya. Tangan kirinya menggenggam manik kayu warisan ayahnya. Tangan kanan menyalakan api dengan korek. Saat api menyala dan mulai membakar kelopak kembang ireng, udara di villa berubah drastis. Angin menggulung ke dalam, padahal semua pintu dan jendela tertutup. Lampu padam, api di mangkuk berkobar tidak wajar, merah kebiruan, seperti lidah iblis. Dan dari bawah lantai kayu yang mulai retak, muncul asap hitam. Lalu suara, kau membakar ikatan darah. Arga tertegun. Api masih membesar, bunga hitam menghitam jadi arang. Tapi dari lantai yang kini retak dan terbuka selebar 2 telapak tangan, muncul tangan. Tangan wanita, koros, dingin, menjulur ke atas seperti mencari pegangan. Lalu tubuhnya muncul perlahan, seperti didorong dari dunia lain. Rambutnya panjang, menutupi wajah, tapi Arga bisa melihat jelas dari sela-sela rambut itu. Tak ada wajah di sana, hanya bunga hitam tumbuh liar. Kelopaknya meneteskan darah segar. Tubuh wanita itu melayang sedikit dari lantai, lalu mengarah padanya. Maka darahmu jadi gantinya. Suaranya bukan berasal dari mulut, tapi dari dalam kepala Arga. Mendesis, bergema, menembus batok tengkorak. Arga tersungkur, hidungnya berdarah. Ia coba bangkit, meraih manik kayu dan terus melafalkan doa pembatalan. Tapi bunga itu makin mendekat. Kelopaknya berputar seperti mata. Tidak, Arga menangis. Aku tidak mau jadi bagian dari ini. Aku manusia, bukan tumbal, bukan pewaris iblis. Sosok itu melengkung, bunga di wajahnya membuka perlahan seperti rahang raksasa. Dan saat Arga berpikir ia akan ditelan oleh kematian, tiba-tiba dari sudut ruangan terdengar suara wanita tua berteriak, Allahu Akbar. Maksumi berdiri di ambang pintu, menggenggam sebungkus garam dan air laut dalam botol kaca. Ia menyiramkan garam itu ke lantai. Sosok penjaga pesugihan, wanita bunga ireng menjerit, tubuhnya bergetar hebat, lalu melesak kembali ke lantai yang terbuka. Asap mengepul, bau hangus menyebar. Arga pingsan di tempat. Ia terbangun menjelang subuh. Villa sepi. Maksumi duduk di dekatnya, wajahnya pucat. Kamu masih belum bebas, kata Maksumi lirih. Dia belum selesai. Kamu sudah menolak dan dia akan minta balasan. Entah sekarang, entah nanti, tapi kamu harus siap. Arga menatap lantai yang masih menghitam bekas terbakar. Perjanjian memang sudah mulai renggang, tapi pengorbanan untuk penolakannya baru akan ditagih. Dan bunga hitam itu belum sepenuhnya mati. Atas saran dari Maksumi untuk memutus perjanjian itu dengan sempurna, Arga disuruh ke sebuah tempat. Di sana Arga bertemu seseorang yang seperti sudah menunggunya, Bahningrum, seorang dukun sepuh yang hidup di pinggir hutan. Rumahnya dikelilingi bau menyan, dan di tengah halaman ada sumur tua yang ditutup dengan papan dan rantai besi. Kamu cucunya Kusumo ya? Suara Bahningrum serak. Arga mengangguk. Kalau begitu,
Kamu harus mengakhiri perjanjian keluarga kalian dengan Nyai Ireng, Nyai Kembang Ireng. Arga menelan ludah. Iya mbah, aku sudah berniat seperti itu. Malam itu Mbah Ningrum membawa Arga ke sebuah petilasan di tengah hutan, tempat ritual terakhir yang harus dilakukan. Di sana, laut selatan bertemu dengan kabut pegunungan, menciptakan suasana yang tak nyata. Mereka menyiapkan sesajen, bukan untuk memanggil Nyai, tapi untuk memutus hubungan darah yang selama ini menjadi jalur kutukan. Kalau kau gagal, kata Mbah Ningrum sebelum mulai, bukan cuma kamu yang hilang, darahmu akan dicari sampai ke anak cucumu nanti. Upacara dimulai dengan mantra dan pembakaran bunga kembang telon, air dari 7 mata air, serta potongan rambut Arga sendiri. Saat mantra terakhir diucapkan, bumi di bawah mereka terasa bergetar, dan dari balik pepohonan kabut menggulung pelan, membentuk sosok wanita. Wajahnya tetap tak ada, tapi tubuhnya kini seperti manusia biasa, tidak menakutkan, seperti muncul dari lantai villa itu. Tidak menyeramkan, justru saat ini terlihat sedih. Kau memilih keluar dari lingkaran ini? Suara tanpa mulut itu terdengar di kepala Arga. Arga mengangguk. Cukup, aku tidak mau keluarga lain jadi tumbal, termasuk aku. Kembang Ireng berjalan mendekat perlahan dan menyentuh tangan Arga. Suara gemuruh datang dari tanah. Petilasan retak, tanah membuka, lalu tertutup kembali. Angin menghilang, kabut lenyap, dan sosok wanita itu ikut larut bersama kabut. Nyai telah pergi. Dan itu perlambang perjanjian telah putus melalui bantuan Mbah Ningrum. Seminggu kemudian Arga kembali ke villa. Yang tersisa kini hanya puing dan kenangan. Tapi sesuatu berbeda. Udara di sekitar villa tak lagi berat. Tak ada suara bisik, tak ada mimpi buruk, hanya sunyi yang biasa. Arga menanam satu pohon Kamboja di halaman depan villa sebagai tanda akhir dari semuanya. Lalu di batu nisan kecil buatan sendiri ia ukir tulisan, untuk yang pernah jadi tumbal, semoga tenang. Penjaga pesugihan Nyai Kembang Ireng telah tidur. 3 tahun berlalu, Arga kini tinggal di kota, bekerja sebagai penulis dokumenter kisah mistik dan sejarah pesugihan. Ia mengumpulkan cerita-cerita dari berbagai daerah, mengarsipkan kisah yang nyaris hilang, dan menuliskannya dengan hati-hati. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.